Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, Nana udah sholat kan? Kalian siap? Udah sholat? Bagi muslim? Nanti kalian siap untuk belajar selanjutnya ya? Ya. Oke. Sebelumnya ketua kelasnya siapa ya? Ya, silakan Ina untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu cek kehadiran dulu ya. Abrar masih tidak? Hadir. Hadir. Ahmad Fahmi, Hadir. Alia Safira, Andreas, Arasi, Rizka, Asmi Rizky, Elsha, Faisa, Hadir, Bu. Gusti, Zauja, Muhammad Kasifur Rizki, Muhammad Khairul Anwar, Hadir. M. Ryan, Hadir. Muhammad Wajendra, Hadir. Nabila Hanifah, Nabil, Nadira, Maumi, Naimah. Naimah kenapa? Izin kemana ya? Ada tahu? Oh, izin taekwondo. Ada lomba ya? Oke, selanjutnya saya tanya di Putu Rahmani Guru, Rajendra Maulana, Hadir. Rasendia Budi, Tegar Prastio, Ferry Luna, Muhammad Sinan. Hadir. Oke, anak-anak. Jadi ada satu siswa yang tidak hadir, ya. Jadi tidak hadir ada satu siswa. Baiklah, Ibu akan melanjutkan materi kita selanjutnya. Minggu lalu kita bahas mengenai kesetimbangan kimia. Kalian belajar mengenai kesetimbangan kimia. Apa sih yang dimaksud dengan kesetimbangan kimia? Siapa yang tahu? Ya, tunjuk tangan aja ya, Andreas. Reaksi bolak-balik yang nilainya sama. Ada siapa yang lagi yang bisa? Siapa yang bisa? Tunjuk tangan saja. Apa yang dimaksud dengan reaksi kesetimbangan minggu lalu? Itu keadaan satu dua reaktor dan produknya hadir dalam konsentrasi yang tidak memiliki sedimen berlanjut untuk berubah sedimennya dalam waktu. Ya, jadi intinya dia reaksinya bolak-balik ya, kesetimbangan. Jadi ada reaksi kesetimbangan. Itu minggu lalu yang kita pelajari. Nah, sebelum kita memasuki materi tetapan kesetimbangan, Ibu mau tahu ya kemampuan kalian sampai di mana? Silakan kalian buka DVD SMA Unpad. Baik anak-anak, kita mulai ke materi. Tadi kita berdiskusi mengenai kesetimbangan. Oke, sudah bisa dimulai anak? Oke. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan reaksi kesetimbangan? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan reaksi kesetimbangan? Apa yang dimaksud dengan reaksi kesetimbangan? Minggu lalu kan kalian belajar mengenai reaksi kesetimbangan.
reaksi dan hasil reaksi tetap ada dalam sistem dalam keadaan setimbang, lalu laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Ya, jadi laju reaksi ke kiri sama dengan laju reaksi ke kanan. Yang dimaksud dengan reaksi ke keseimbangan, gitu ya. Kita lanjut ya. Nah, adapun tujuan kita di sini akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu pertama, kalian dapat menjelaskan mengenai tetapan keseimbangan. Yang kedua, menganalisis mengenai kesetimbangan. Yang ketiga, menghitung mengenai tetapan kesetimbangan konsentrasi. Dan yang keempat, menghitung hubungan antara KC dengan KP. Ini adalah tujuan pembelajaran yang kalian capai. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang kita belajar mengenai tetapan keseimbangan. Perhatikan, ini reaksi. Ini ada dua reaksi. Ada reaksi kiri dan ada reaksi kanan. Pada reaksi kiri di sini H2 gas ditambah I2 gas setimbang menjadi 2 HI. Ya. Kemudian reaksi selanjutnya, kalau ini namanya reaksi apa? Reaksi kiri? Reaksi pembentukan atau reaksi penguraian? Pembentukan. Reaksi pembentukan. Kalau yang di kanan ini reaksi apa? Penguraian. Reaksi penguraian. Ya, kita lihat. Nah, ini adalah maka KC-nya ini kan? Ya. KC1 HI pangkat 2 dibagi konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2. Ya. Kemudian pada reaksi kanan seperti ini, konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2 per konsentrasi HI2. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini contohnya. Nah, kalau kalian lihat pada konsentrasi awal HI-nya ini belum ada ya. Nah, ini kan HI di sini kita anggap masih mula-mula, dia belum ditambahkan. Kemudian H2-nya adalah 0,01067 dan I2-nya adalah 0,011965. Jadi kita misalkan. Kemudian pada ini adalah konsentrasi awalnya. Kemudian konsentrasi setimbangnya, maka di sini kita dapat HI diumpamakan adalah seperti ini. Kemudian H2, I2, KC 54,5. Hasil akhirnya adalah 0,01831. Hubungan tetapan kesetimbangan dua reaksi yang saling berkebalikan. Sampai di sini paham? Paham. Nah, kayak anak-anak, sekarang Ibu akhiri. Sekarang Ibu akan men-share LKPD di Google Classroom ya. LKPD secara berkelompok di Google Classroom. Ya. Di Google Classroom. Ya, kalian buka. Silakan kalian buka Google Classroom kalian. Buka Google Classroom. Ya, silakan kalian diskusikan secara berkelompok. Ya, nanti kalian buat. Nanti ada yang tampil ya menyelesaikan ke depan dan silakan kelompok lainnya untuk saling menjaga argumen yang diberikan oleh kelompok teman kalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Andreas, saya juga Prasetyo, saya meraih Supristi, Dan saya Muhammad Rehman akan mempresentasikan hipoksia. Soal pertama, tuliskan reaksi kesetimbangan oksigen dalam darah berdasarkan konsep hipoksia. Yaitu ada Hb atau larutan plus O2 gas menjadi HbO2 larutan. Kesetimbangan peningkatan oksigen dalam darah. Soal selanjutnya, tuliskan ketetapan kesetimbangan kimia Kc dan Kp berdasarkan konsep hipoksia. Yaitu Kc sama dengan konsentrasi HbO2 dibagi konsentrasi Hb konsentrasi O2. Kp itu 1/PO2. Ya, soal selanjutnya, berapakah nilai ketetapan kesetimbangan atau Kc pada tubuh seseorang jika diketahui tekanan oksigen di pembuluh darah arteri sebesar 100 mmHg, tekanannya min 0,13 atmosfer dengan suhu tubuh 20 derajat Celcius. Yang pertama, kita pakai rumus yang pertama tadi, Kp sama dengan 1 per tekanan dari O2, jadi sama dengan 1 per 0,13, yaitu 7,69. Kita udah dapat Kp-nya, tinggal masukin rumusnya, Kp sama dengan Kc dikali Kt pangkat delta F. Jadi karena Kp-nya udah dapat 7,69, kita tinggal mencari Kc-nya. Jadi Kc dikali 0,082 karena tetapan bilangan R, dikali 300 Kelvin karena 27 derajat sama dengan 300 Kelvin. Dipangkatkan dengan koefisien kanan dikurang koefisien kiri, yaitu jadi min 1. Jadi hasilnya 7,69 sama dengan Kc dikali 1 per 24,6. Jadi Kc itu akan jadi 189,17. Untuk tugas minggu depan, kalian buat mind map yang materi tadi. Yang tadi topik-topiknya, kalian buat mind mapping. Misalnya, Bu, saya mau buat mind mapping mengenai ini, silakan. Gitu ya. Jadi untuk tugas minggu depannya, kalau udah Ibu akhiri sampai sini, ya silakan. Tadi kan kita berdoa, sekarang juga lebih baik kita berdoa juga dengan mengucapkan lafaz hamd.